tadi kalau kita kerjakan semuanya itu, kita bagus sholatnya, bagus tauhidnya Pak ya, bagus tauhidnya, bagus sholatnya, bagus zakatnya, bagus puasanya, kaya juga, kemudian kekayaannya itu dipakai untuk berhaji gitu. Ditambah lagi rajin puasa sunnah, kemudian ditambah lagi rajin sholat malam, banyak sedekah, termasuk ini sedekah ini, sedekah pagi, sedekah kopi, sama snack-snack, banyak sedekahnya. Masa hanya karena lidah bisa masuk surga, bisa masuk neraka, kan begitu bahasanya. Kan rajin di sholat, rajin di sedekah setiap ahad pagi itu. Masa gara-gara lidah bisa masuk neraka itu? Kayak jadi pertanyaan kurang lebih begitu Pak. Apa jawabnya Rasulullah? Marah Rasulullah Pak itu. Marah. Sampai ini Rasulullah mengeluarkan kalimat-kalimatnya orang Arab Pak ya. Ketika marah itu. Jadi kalau kita mungkin kalau kita di Makassar ini, di Bugis itu ada juga kalimat-kalimat kalau marah itu. Kalimat tertentu. Maka Rasulullah ketika mendengarkan pertanyaannya Muaz bin Jabal ini marah tadi itu. Sampai Rasulullah mengatakan, sakilat ke ummuka, celaka kamu Muaz, celaka kamu, pertanyaanmu begitu, celaka kamu. Masa kamu tidak tahu itu, kata orang begitu ya. Masa kamu meragukan itu tuh. Ya pastilah kata Rasulullah, wahal yakubun nasu finnari, wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim, dan tidaklah kebanyakan orang ditelungkupkan di dalam api neraka, di dalam wajahnya ya, diseret ke dalam neraka itu Pak ya. Cara menyeretnya itu masuk daripada hadis ini adalah wajahnya itu dibawa Pak ya, diseret sama malaikat masuk neraka itu. Atau di redaksi lain daripada hadis ini adalah ya diseret di atas hidung mereka, jadi hidungnya di tanah itu. Sama aja, sama maknanya. Sebabnya kenapa bisa dikasih begitu? Ala illa hasaidu alsinatihim. Sebabnya karena salah ucap saja Pak. Jadi maksudnya gimana Pak? Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa taala, bahayanya lisan itu tadi. Maka penyempurnanya kalau sudah saat ini kita sudah merasa Pak ya, saya lima syariat Islam itu saya sudah kerjakan itu. Dan saya tambahkan dengan puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, kalau mau sempurnanya itu ya, penyempurnaannya itu selanjutnya adalah jaga lisan Pak. Karena itu kunci itu. Agar nanti bisa amal-amal itu kita bisa temukan, jaga lisan Pak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lisan ini menjadi kunci? Kenapa lisan ini menjadi kunci? Ulama menerangkan Pak, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, innal lisana idza lam yadbit sayuaddi ila ifsadi jami'il a'mali salihati. Sesungguhnya lisan ini kalau tidak dijaga Pak, dia akan mengantarkan kepada amalan-amalan yang merusak segala hal, segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu kata Imam An-Nawawi. Kas-sholati was-shaumi wal jihad. Puasa, sholat, puasa, termasuk jihad juga. Itu semuanya rusak Pak kalau bisa gara-gara lisan itu. Kalau tidak dijaga. Falihadza ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lisanu huwa malakul amali kulli. Karena itulah Rasulullah menjadikan lisan ini sebagai kunci dari segala amal-amalan yang ada. Seperti itu ya. Itu penjelasan Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Al-Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan, innal lisana huwa alladhi yufsidul a'mal as-shalih. Sungguhnya lisan adalah dia yang merusak, bisa merusak